Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang benar, yang berdaulat atas segala-galanya. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari yang baru ini. Kami percaya ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Dan rencana Tuhan yang baik bagi kami pasti akan terjadi. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang ke-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Tertulis demikian. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara dikasih Tuhan, sebagian orang berkata hidup hanya sekali, karena itu pakailah hidup ini dengan bersenang-senang menuruti keinginan hati. Tapi orang yang bijaksana dan takut akan Tuhan menyadari bahwa hidup di bumi ini hanya sekali, akan menggunakan hidup untuk melakukan apa yang menjadi keinginan dan panggilan Tuhan. Sebagian orang berkata, hidup sekali itu tidak cukup, karena itu lakukanlah berbagai hal yang disukai dan tidak usah pedulikan tentang Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang bijaksana dan percaya kepada Tuhan, menyadari bahwa hidup hanya sekali, akan melakukan yang benar dan yang terbaik, sehingga hidup sekali itu cukup. Ada yang berpandangan bahwa setelah kematian ada reinkarnasi, di mana manusia akan hidup kembali di bumi dalam wujud atau bentuk yang lain. Tapi firman Tuhan berkata bahwa manusia hanya hidup sekali saja di bumi ini. Jangan sampai kita terbuai dengan pandangan yang berlawanan dengan firman Tuhan, yang mengajak kita untuk menjauh dari kebenaran, dan membuat kita terperangkap dalam pikiran dan cara hidup yang salah, yang sesat dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang ke-27 ini. Di sini tertulis bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dengan kata lain bahwa kita manusia hanya punya kesempatan satu kali saja untuk hidup di bumi yang sekarang ini. Memang nantinya akan ada langit baru dan bumi yang baru. Tapi untuk bumi saat ini, kita hanya punya satu kali kesempatan untuk hidup, dan sesudah itu kita akan mati dan dihakimi. Setelah kematian, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama kita hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari akan fakta dan kebenaran ini dan meresponinya dengan bijaksana seturut dengan firman Tuhan. Karena hidup kita hanya satu kali di bumi ini, dan kemudian kita akan mati dan dihakimi. Maka marilah kita, yang pertama, jalani hidup ini bukan dengan menuruti keinginan kita, melainkan menuruti kehendak firman Tuhan. Yang kedua, saudara, lakukanlah tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, sesuai dengan talenta dan karunia yang kita miliki dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, bersyukurlah dan bersukacitalah dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jangan bebani pikiran kita dengan kekhawatiran, ketakutan, ataupun kecemasan, dan berbagai hal yang membuat kita tidak dapat menikmati waktu yang Tuhan berikan. Yang keempat, saudara, setialah selalu dalam iman kita kepada Tuhan, sampai akhir hidup kita di bumi ini. Jangan menyimpang kepada dosa dan berbagai perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi tetaplah setia, berpaut kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan.
Yang kelima, saudara, jangan takut menghadapi kematian, karena Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat bagi kita, yang menjamin keselamatan dan kehidupan kita yang kekal. Mari kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, pengantara kita, dan juru selamat kita yang mulia. Dialah Tuhan dan Allah yang benar, pemberi kehidupan bagi kita. Dialah pembela dan hakim kita, yang akan memberikan bukan penghukuman, tapi anugerah kehidupan yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah mati secara jasmani, maka tidak ada kesempatan untuk kita kembali mengalami kehidupan di bumi ini. Waktunya sudah lewat, dan sebelum kita mati, ada satu hal yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Apakah kita sudah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal? Kalau kita belum memiliki kepastian, maka milikilah kepastian saat ini dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhan dan Allah yang menyelamatkan kita. Jangan sampai saudara menyesal setelah mati. Sekaranglah kesempatan untuk saudara mengalami kebahagiaan dan terhindar dari penyesalan. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, dengarkanlah dan responilah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus agar saudara selamat dan mengalami hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan saya dari dosa dan penghukuman. Engkau telah mati disalibkan, turun ke dalam alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan memerintah untuk selamanya, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah aku Tuhan akan segala dosaku, dan terimalah aku menjadi anak-Mu, serta pimpinlah hidupku mulai saat ini dan seterusnya bahkan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan teruslah setia sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu beserta dengan kami dimanapun dan kapanpun. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan bahwa kehidupan di bumi sekarang ini yang kami jalani, yang Tuhan anugerahkan adalah hanya sekali. Karena itu kami tidak mau menyia-nyiakannya dengan melakukan apa yang kami ingini, tapi kami mau pakai untuk melakukan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan. Tuntun kami selalu ya Tuhan, agar kami melakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan, mengerjakan talenta dan karunia yang Tuhan karuniakan. Kami mau jalani hidup ini dengan bersyukur dan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dan yang kami alami, kami percaya membawa kebaikan bagi kami, karena Tuhan turut campur tangan dan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami mau setia, percaya selalu, beriman kepadamu, dan kami tidak takut menghadapi kematian, sebab Engkau menjadi penjamin bagi kami, yang memberikan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini. Tuntun kami, pimpin kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat seturut dengan kasih, kemurahan dan kuasa Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan, dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Tuhan yang benar, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.